Namun sebelum kita memulai acara talk show ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk acara pertama kita awali dengan pemberian kata sambutan dari Ketua Art Showcase Public Relations 2021 Muhammad Raza Alif Syah. Pada Raza dipersilahkan. Baik, sebelumnya kedengaran suara kecil. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya itu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Tak lupa juga salawat beserta salam mari kita kirimkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UNAN Ibu Sarmiati, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Ilmu Komunikasi UNAN yang telah berkesempatan hadir, dan salam hangat buat para panitia dan peserta yang hadir di kesempatan. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Intalk Show ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang ada di Art Showcase Ilmu Komunikasi UNAN 2021 ini. Karena Intalk Show menjadi rangkaian pertama dalam Art Showcase kali ini, apa rasanya saya menyampaikan apa itu Art Showcase. Art Showcase sendiri menjadi event tahunan yang diadakan oleh Komunikasi UNAN yang menampilkan berbagai karya serta realisasi dari apa-apa yang telah dipelajari mahasiswa Ilmu Komunikasi UNAN selama beberapa tahun duduk di bangku perkuliahan. Selama 1 tahun mahasiswa Public Relation UNAN belajar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Public Relation, salah satunya branding. Nah, itu alasan awal branding menjadi tema utama dalam talk show kali ini. Kemudian apresiasi sebesar-besarnya untuk panitia yang telah berjuang keras selama beberapa waktu belakangan menyukseskan acara ini dengan di tengah kesibukan serta kendala yang ada, panitia masih berusaha memaksimalkan acara ini sehingga kita dapat berkumpul di siang hari yang bahagia ini. Terakhir, harapan saya untuk kita semua yang hadir di sini, mari kita bersama-sama menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber nantinya. Semoga ilmunya bisa berguna untuk kita ke depannya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, itu aja. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tiwi dan ke Tiwi. Baik, terima kasih kepada Raza. Selanjutnya kata sambutan dari dosen penanggung jawab Art Showcase Public Relations, yaitu kepada Ibu Revi Marta MIKOM. Disilahkan. Baik, terima kasih MC. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas, Ibu Dr. Sarmiati, yang alhamdulillah berkesempatan hadir di room Zoom virtual kita. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu Art Showcase, ada Pak Ilham yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore, kayaknya di sini juga sudah bergabung Ibu Hana Alnana. Semoga Uni Ica juga sudah bergabung, Ibu Vitania, Ibu Elvarona, dan Pak Rinaldi ya. Dan yang sangat saya banggakan, panitia, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi beserta peserta dari acara kita sore hari ini.
apresiasi yang luar biasa untuk panitia bisa mengadakan event ini ya. Ini adalah salah satu output dari mata kuliah Art Showcase, khususnya peminatan Public Relation 2021. Terima kasih atas acaranya hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Tema ya untuk kegiatan sore hari ini sangat menarik ya. Bagaimana sebenarnya branding itu adalah sebuah, betul yang dikatakan oleh si Raza tadi, ketua panitia, branding adalah salah satu output, salah satu aktivitas dari public relation ya. Juga terkadang orang menyamakan bahasa branding itu dengan bahasa pemasaran, padahal itu adalah hal yang berbeda, tapi dia bagian dari kegiatan pemasaran ya, promosi ya, bagaimana membranding begitu. Industri kreatif saat ini memang harus punya strategi branding yang baik ya, strategi branding yang tepat ya untuk mempromosikan, untuk membrand produk-produknya. Mohon maaf teman-teman, di sini azan ya, mungkin agak terganggu sebentar. Jadi survei pun mengatakan brand lokal itu ternyata mampu bersaing dengan brand-brand luar di sana ya. Dan mungkin teman-teman juga melihat fakta yang terjadi saat ini ya, bagaimana eksistensi dari brand lokal itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya skill dari seorang PR, bagaimana how to brand ya, bagaimana membranding produknya ya, agar dapat bersaing. Ini adalah acara yang topiknya sangat menarik. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Ambillah, catatlah ya hal-hal yang penting sehingga nanti ketika menjadi seorang alumni jurusan ilmu komunikasi, teman-teman mengetahui, sudah tahu begitu skill-skill apa yang teman-teman butuhkan ketika kita berbicara tentang branding ya. Tidak hanya produk, tidak hanya jasa ya. Kita juga berbicara sebenarnya kalau branding itu banyak ya. Ada diri kita sendiri pun butuh branding ya, namanya personal branding ya, yang butuh identity, yang butuh kekhasan. Nanti mungkin akan dibahas oleh pemateri yang hari ini sudah berkesempatan hadir ya. Terakhir, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Revi. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, Ibu Sarmiati MSI. Kepada Ibu Sarmiati dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator MC Amalia Pertiwi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua bisa bertemu dalam kegiatan rangkaian kegiatan Art Showcase, dan hari ini adalah acara ya, hari pertama dalam kegiatan ini. Ya, saya pertama mungkin saya menyampaikan terima kasih dulu kepada dosen-dosen ya yang menjadi penanggung jawab dari mata kuliah ini. Mulai dari konsentrasi hari ini Public Relation, ada Ibu Revi Marta tadi yang sudah hadir bersama kita. Kemudian juga ada Bapak Ilham Hafifi yang juga sudah bergabung di Zoom ini. Terima kasih sudah sudah hadir. Kemudian juga dosen-dosen dari konsentrasi yang lain, yaitu dari MTF ya, Media, TV dan Film, yang juga hari ini saya lihat sudah hadir. Ada Ibu Alna Hanana, terima kasih. Kemudian juga
dosen-dosen yang lain, ada Ibu mungkin sepertinya belum bergabung ya. Ada Ibu Vita, kemudian ada Ibu Anissa, Ibu Elvarona, dan Bapak Rinaldi mungkin ya yang dari konsentrasi jurnalistik. Ya, kemudian mungkin juga ada dosen-dosen lain yang tidak menjadi penanggung jawab, mungkin hadir juga. Selamat datang di acara Showcase ini. Oke, acara atau kegiatan Showcase ini terdiri dari kalau tidak salah 5 hari ya. Jadi 4 hari pertama itu adalah kegiatan dari masing-masing konsentrasi. Nah, hari ini adalah diawali oleh konsentrasi public relations. Kemudian hari kedua, kalau saya tidak salah melihat dari rundown-nya itu di media TV dan film ya. Jadi ada talk show kalau nggak salah ini A sampai Z di balik penyutradaraan ya. Kalau hari ini pentingnya branding di industri kreatif. Kemudian hari ketiga itu dari jurnalistik ya. Konsentrasi jurnalistik terkait dengan sepenggal kisah di balik layar, kupas tuntas stigma jurnalis perempuan. Kemudian yang terakhir ya, dari konsentrasi Mankom, webinar dan simulasi FGD, Planning Your Career for the Future ya, itu. Nah, kemudian di hari ini juga nanti malam ada nonton bareng film Rumah Susun dari media TV dan film. Kemudian, nanti di hari yang kelima di tanggal 27 adalah malam puncak yang semua konsentrasi akan ikut terlibat di dalam kegiatan itu yang disebut dengan Communication Award 2021 Project EVO. Nah, nih jadi kegiatan ini memang sudah setiap tahun begitu ya, memang setiap tahun karena memang ini adalah mata kuliah. Jadi mata kuliah yang memang dinantikan kehadirannya ya. Jadi kegiatan ini semua mahasiswa pasti menantikannya. Saya yakin karena ini adalah ajang di mana mahasiswa menciptakan kreativitas ya, sebuah karya yang ya dinantikan semua orang. Semoga karyanya mahasiswa angkatan 2018 hari ini dan hari sampai di 27 nanti itu adalah karya yang sangat-sangat membanggakan bagi kita semua, sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya berharap ya acara-acara seperti ini bisa berlanjut terus walaupun tidak Showcase ya, tidak mata kuliah, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang juga menghasilkan karya-karya keren dari mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, saya atas nama jurusan begitu ya berterima kasih kepada angkatan 2018 yang sudah berusaha bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Pastinya mahasiswa begitu kesulitan begitu ya, banyak kegiatan yang di akhir-akhir ini ada KKN dan sebagainya. Nah, kemudian acara ini juga waktunya sangat singkat begitu. Nah, siang malam teman-teman berusaha melaksanakan, mengerjakannya. Nah, mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini besar manfaatnya bagi teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara Art Showcase ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi mahasiswa angkatan 2018 khususnya dan mahasiswa ilmu komunikasi secara umum. Itu saja, dan saya juga mengucapkan nih selamat datang kepada pemateri kita hari ini ya, ada Agatha ya, kemudian ada Heza, kalau nggak salah Heza Putra adalah mahasiswa kita ya. Selamat datang. Terima kasih sudah mau berbagi dengan mahasiswa ilmu komunikasi. Terima kasih. Semoga acara ini berjalan lancar. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sarmiati MSI atas sambutannya, Bu.
Oke, teman-teman, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk seluruh media partner yang telah mendukung acara kita pada kali ini, yaitu ada Event Lamongan, ada Info Event Mahasiswa Indonesia, ada Warna FM Padang, dan Trade Radio Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman, masih pada semangat kan ya? Sebelum masuk ke acara inti, Piu pengen tahu dulu nih teman-teman yang join di kegiatan kali ini dari mana aja sih? Boleh tolong diketik di kolom chat ya teman-teman. Wah, ada yang dari Jambi, ada Padang Panjang, wah ada dari Makassar. Wah, keren ya, keren. Ada dari Batam, ada dari Sawalunto, Solo. Oke, terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya mengikuti acara kali ini. Ada dari Bukit Tinggi, Mentawai, Pekanbaru. Wah, ada yang dari Papua nih. Ada yang dari Isi Padang Panjang. Oke, terima kasih atas responnya teman-teman. Selamat bergabung ya dalam acara ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti kita, selanjutnya kita akan menayangkan dan menyaksikan secara bersama tayangan video persembahan dari teman-teman Public Relations 2018 mengenai personal branding. Operator mungkin udah selesai, udah siap? Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Berarti tadi kayak influencer gitu ya? Enggak. Gimana kita membentuk citra itu dan bagaimana orang lain itu memandang citra kita atau image kita tadi. Gimana kita memberikan identitas diri kita sih ke orang-orang yang ngelihat kita dari luar. Bagaimana kita menampilkan jati diri, baik itu di keseharian kita sama orang maupun di sosial media. Ya, gimana kita menunjukkan ciri khas dan keunikan pada diri kita sendiri. Banget. Sering banget sih. Sering banget. Sama sih, sering banget. Pasti main sosial Main media. sih, tapi nggak terlalu aktif kayak. Kalau aku main. Sering sih, aku banyak gunain sosial media. Itu gunanya untuk interaksi sosial sama teman-teman, untuk cari informasi juga, sarana hiburan. Aku sih biasanya pakai untuk cari informasi, untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau gabut ya, untuk menghibur diri, misalnya udah suntuk sama dunia, ya main ke sosial media kayak Instagram kan, lihat story orang, lihat kehidupan orang yang senang-senang. Ya sama sih, sebagai media informasi, sebagai hiburan juga. Terus mau ngeliat influencer, informasi lah pokoknya. Sharing kehidupan sehari-hari, nge-stalkin artis-artis, influencer, informasi. Terus kalau misalkan nge-follow akun-akun kayak akun-akun informatif lah misalkan. Kadang nyari informasi yang aku butuhin, kadang juga refreshing sama keriuhan sehari-hari. Om Deddy Cahyadi sih, tau gak sih? Deddy Corbuzier. Iya, Om Deddy Corbuzier mungkin yang dikenal. Kalau aku sih Arif Muhammad. Ya. Aku Tria Rona. Aku Gita. Arif Muhammad. Bella Clarissa, ada Naya sama Cika Alivia. Rompolin. Karin sih, lebih real aja, terus juga dia bisa ngeubah dirinya tuh dari dulu yang anak alay pacarannya yang lebay, jadi dia sekarang yang lebih peduli lingkungan, anak-anak yang kurang mampu. Aku salut sih sama yang dilakukan Karin di sekarang ini. Penting sih, banget. penting banget. Penting banget. Penting banget. Penting banget malah. Ya. Iya. Pasti ya penting banget sih itu personal branding. Soalnya mau orang lain mengenal siapa diri aku gitu.
ketika kalian punya personal branding yang bagus, itu kalian bakal ngebuka relasi sebesar-besarnya sama orang. Di luar sana banyak banget manusia yang punya tipikal yang beda-beda. Tapi kalau kamu nggak punya ciri khas tersendiri, kamu bakal diacuin sama beberapa orang, mungkin beberapa lingkup. Kayak gitu sih. Penting, karena kebanyakan sekarang tuh kalau misalkan kita apply magang atau apply di mana pun itu pasti kayak sosmed itu pasti dicantumin gitu gak sih? Iya, personal branding itu membantu kita salah satu jalan untuk menuju karir kita gitu. Pertanyaannya apa tadi? Iya. Kan udah aku jawab, penting banget tadi. Iya. Oke, itu tadi penontonan video personal dari teman-teman Public Relations 2018. Sebelumnya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kalau sebenarnya di bumper kegiatan yang menampilkan gelar Ibu Sarmiati tadi seharusnya ada Dr. Sarmiati MSI. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Oke, tadi kita udah lihat video dari teman-teman Public Relations mengenai personal branding. Selanjutnya kita masuk kepada acara yang sangat kita nantikan, tentunya bersama narasumber kita yang sangat berpengalaman dan keren nih. Dan tentunya acara talk show ini akan dipandu oleh rekan saya, Salsa Bila Maharani sebagai moderator. Langsung aja kepada Salsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Tiwi atas pembukaannya ini. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Ibu Bapak dari Komunikasi UNAN 2018 dan selamat sore juga untuk kedua narasumber kita ada Kak Agatha dan juga Bang Heza. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh audiens yang sudah menghadiri acara ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau untuk join ke acara InTalk Show Grow with Branding di acara Public Relations Komunikasi UNAN 2018. Jadi di sini aku perkenalkan, aku Salsa Bila Maharani atau bisa dipanggil Ocha akan memoderatori acara talk show kita dari awal hingga akhir nanti. Sebelumnya, acara kita pada sore hari ini adalah mengangkat tema Grow with Branding, yang mana the importance of branding in creative industry. Kita mengangkat tema ini juga berbarengan dengan isu personal branding yang saat ini lagi maraknya dan yang mana kita harus bisa untuk membentuk personal branding diri kita supaya kita bisa menjadi lebih unik dan mendapatkan persepsi yang positif di masyarakat. Topik ini kita angkat karena kita memang perlu memiliki personal branding yang bagus dan juga yang pastinya adanya topik ini dibarengi dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Itu ada Kak Bang Heza selaku founder dari Monoka Collective. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan pengalaman dari Kak Agatha dan juga Bang Heza, aku ingin menyampaikan mengenai CV dari Kak Agatha dan Bang Heza. Pertama ada Kak Agatha Octavina. Kak Agatha ini adalah Business Development dari garistemu.co dan juga dia adalah seorang race local brand awareness dan marketing tips on TikTok. Itu teman-teman bisa lihat TikToknya ada @octavata. Kak Agatha juga sudah memiliki 100.000 followers lebih di TikToknya dan yang mana Kak Agatha sering banget untuk membagiin ilmu-ilmu tentang branding, marketing, dan juga self-development. Selanjutnya juga Kak Agatha adalah memiliki small business, itu ada di Instagram @makokom.buca. Untuk past experience dari Kak Agatha ini, dia adalah seorang copywriter, community marketing specialist, influencer outreach, dan juga project manager. Selanjutnya ada Bang Heza, yang mana Bang Heza ini adalah seorang motion artist yang memiliki experience sebagai founder dan motion artist di Monoka Collective dari tahun 2016 hingga sekarang. Juga seorang graphic designer di TFG Traveling Asia, public relations intern di Reds Agency, penulis di parapop.net dan youngfox.co, content creator di Minggu Tutup, marketing intern di Visio Incubator, dan juga video editor di Studio Pagi. Wow. Kedua narasumber kita ini benar-benar memiliki memiliki experience atau pengalaman yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Nah,
Sebelum kita masuk untuk mendengarkan paparan materi dari Kak Agatha, aku ingin menyampaikan beberapa aturan terlebih dahulu atau sistem dari acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, Kak Agatha nantinya akan menyampaikan materi itu maksimal 25 menit. Setelah itu kita akan mendengarkan materi juga dari Bang Heza. Setelah kedua narasumber menyampaikan materinya, baru kita akan melakukan question and answer yang mana teman-teman bisa langsung di kolom chat atau menekan emoji raise hand. Dan tidak menunggu waktu lama, kita akan segera mendengarkan pemaparan materi dari Kak Agatha Oktavina. Halo Kak Agatha. Halo. Ready, Kak. Apa kabarnya Kak? Baik, baik. Ramai banget ya ini acaranya. Iya Kak, pada sore hari ini kita bakal bahas tentang personal branding dan juga branding and marketing ya Kak ya. Oke. Jadi sekarang aku akan mempersilakan Kak Agatha untuk menyampaikan materi mengenai branding dan marketing. Pada Kak Agatha, dipersilakan. Oke, sip. Thank you. Ini aku udah share screen, kelihatan jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke, sip. Kalau kayak gitu. Ini, halo semua, salam kenal. Anyway, ini aku PPT-nya ada 18 PPT, tapi aku dapat waktu 5-10 menit, jadi aku agak nge-rap ya. Jadi, please keep up aja sama materinya. Anyway, nanti kita akan ada sesi talk show, jadi teman-teman kalau punya pertanyaan boleh ditampung, nanti boleh ditanyain. Gitu. Oke, first of all aku mau kenalan dulu. Tadi panitia udah perkenalin, tapi aku kenalin diri sendiri lagi. Halo semua, nama aku Agatha. Aku udah 2 tahun kerja di industri kreatif. Sekarang aku aktif jadi business owner, bikin TikTok agency sendiri, namanya Octave. Dan aku udah kurang lebih ya hampir setahun main TikTok, jadi content creator di TikTok. Kontenku about kasih edukasi about bisnis dan marketing dan branding gitu. Nah sebelumnya aku juga ada background di agency, jadi aku kerja deket sama brand, jadi business development, jadi bantu brand untuk develop their business. Nah pas experience aku semuanya, kalau teman-teman lihat itu nggak jauh-jauh dari social media dan juga industri kreatif. Jadi pernah jadi copywriter, influencers outreach, community marketing, dan business development. Gitu. Nah, ini sekarang agency yang lagi aku grow, jadi basically aku bantu brand-brand untuk create their TikTok content. Nah, di sini karena tadi topiknya about personal branding, aku langsung mau jelasin about sebenarnya personal branding ini apa sih dan kenapa kayak 2 tahun belakangan ya, apalagi semasa pandemi ini hits banget nih kata-kata personal branding, rasanya semua orang kepengen personal branding. Emangnya kenapa kita harus personal branding dan emangnya kalau nggak personal branding kenapa gitu? Emang salah kalau nggak personal branding? Nah, di sini personal branding itu sebenarnya adalah kita membangun persona publik buat target audiens kita. Jadi namanya kita manusia, kita kan pasti ada persona yang karakteristik yang kita punya, jadi persona yang ditampilkan. Misalnya ya, aku itu karakteristiknya kalau ngomong tangan aku banyak gerak. Jadi aku punya a lot of hand gesture kalau aku ngomong. Nah, itu sebenarnya udah termasuk my personal branding. Yang dimana kalau aku webinar, kalau aku bikin konten, kalau aku syuting kelas, itu tercermin karena it's me yang aku tunjukkan ke publik. Gitu. Nah, teman-teman juga pasti each of individual punya nih, apa nih ciri khas kalian gitu. Nah, personal branding juga bisa dibilang praktik memasarkan orang dan karir mereka sebagai sebuah brand. Jadi yang disebut brand itu nggak cuma barang, nggak cuma misalnya nih aku punya lipstick ini brandnya A, brandnya B. Tapi kita setiap each of individual, setiap orang juga disebut brand. Dan kita sebenarnya di dunia ini ya, di karir kita, di community, di masyarakat, kita tuh berlomba-lomba jual diri kita loh sebenarnya. Siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih laku untuk misalnya kerja ya, dunia kerja, kan kalian menjual diri kalian supaya kalian yang dipilih, kalian yang laku. Makanya itu penting adanya personal branding. Nah, ini tuh prosesnya berkelanjutan. Jadi nggak cuma 6 bulan, nggak cuma 5 bulan, tapi your whole life kalian akan punya personal branding. Nah, jadi kalau karena ini berkelanjutan, of course kita mau personal branding kita bagus dong. Nggak mau dong personal brandingnya jelek, tukang gosip, atau kayak, aduh, ada aja nih masalahnya, ada aja
viralnya tuh yang aneh-aneh, yang nggak jelas gitu. Nah, itu kita harus pertahanin reputasi kita dan kesan orang lain terhadap kita. Nah, kenapa harus personal branding? Karena tadi balik lagi ini aja di sini ada 150-an orang ya dari universitas yang mungkin beda-beda tapi minatnya sama. Nah, dengan minat kalian sama itu aja kalian tuh harus bisa bersaing. Kayak kalian harus menonjol lah kayak di nanti karir atau kalian mau punya path di hidup kayak gimana, kita tuh jadi orang harus ada yang kita offer, harus ada yang menonjol. Makanya kita harus personal branding. Nah, terus apalagi sekarang udah sosmed ya, udah rame banget TikTok, Instagram, sebenarnya lebih gampang buat kita personal branding, caranya tinggal bikin konten, tinggal mejeng di sosial media. Nah, dengan kita punya personal branding, kita juga sebenarnya lebih bisa dapat kepercayaan dari orang lain. Karena ini aku juga udah kerja 2 tahun ya, ternyata trust dari orang lain itu harganya mahal banget. Kalian bisa aja lulusan terpintar di satu univ, tapi kalau nggak ada yang percaya sama kalian, sama aja bohong. Jadi trust itu perlu banget untuk kalian gain. Terus koneksi juga penting banget, bangun koneksi mulai dari sekarang, karena itu kayak bekal banget buat nanti kalian ke depannya. Terus kalian bisa dapat kredibilitas, authenticity juga, karena kan tiap orang pasti beda-beda ya. Di sini 150 orang pasti nggak ada deh yang sama persis kayak aku. Jadi kalian jadi manusia harus kayak nunjukin authenticity kalian. Dan juga yang terakhir self-expression. Nah, ini juga satu hal, aku yakin 150 orang di sini nggak ada yang nggak ngestok. Kita semua pasti ngestok, apalagi zaman sekarang pandemi main sosmednya nih jempol enteng banget nih buat ngestok. Scrolling, ngestalking siapa. Nah, sebenarnya karena semua orang ini ngestok, makanya kita harus tunjukin persona tuh yang bagus. Jadi kalau nanti entah siapa itu ya yang ngelihat kita, oh Agatha orangnya gini ya, menarik ya. Oh dia bagus ya, dia bisa ya ngomong, dia bisa ya webinar, apa segala macam, itu kita harus tunjukin. Dan nggak cuma teman sebaya atau mungkin mantan atau mungkin gebetan yang ngestalk, karena sebenarnya aku pun kerja sekarang, bikin bisnis sendiri, kalau ada orang ngelamar kerja di aku stalk dulu social medianya. Aku stalk social media, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan aku bener-bener perhatiin, sampai ke tag fotonya, aku liatin loh. Karena itu bener-bener identity yang kalian bawa. Jadi, that's why personal branding is important. Nah, sebenarnya personal branding sama pencitraan sama atau enggak sih? Kalau menurut aku pribadi, kita jadi manusia, of course yang kita tunjukin keluar sana itu sebenarnya citra ya. Kayak misalnya kalian punya kebiasaan angkat kaki nih ke meja kalau di rumah. Kan kalau di luar sana ketemu orang baru, ketemu calon partner bisnis, kan kalian nggak angkat kaki. Jadi itu mungkin kayak itu agak sama dengan personal branding. Jadi kalau pencitraan itu, tapi kan kesannya kayak buruk ya, kita bohong. Kayak sebenarnya aku orangnya jahat, tapi aku pura-pura baik di social media. Nah, itu udah pencitraan. Tapi sebenarnya personal branding ini kita cukup tunjukin our true self. Jadi diri kalian tuh kayak gimana, sifatnya ya udah tunjukin aja begitu. Nggak usah bohong, nggak usah ditutup-tutupin. Tapi ya udah, it's me, tunjukin aja. Kayak pamerin aja di social media gitu. Jadi ya mirip-mirip, tapi konotasinya jangan senegatif pencitraan ya. Nah, ini salah satu juga buat anak kuliah yang I wish I knew this back then waktu aku kuliah, adalah yang pertama, surviving tips di dunia kerja, menurutku networking. Kamu bisa jadi orang yang super pinter, tapi kalau networknya kurang, ilmu kamu nggak akan kepake. Gitu. Jadi ini ada kaitannya juga sama personal branding, karena ibaratnya nih, aku mau kenalan nih sama kalian, tapi aku punya personal branding jelek, atau aku punya citra di sosmed itu buruk, kan orang jadi nggak mau networking sama aku. Terus kayak misalnya aku yang value yang aku tunjukin itu kayak, aduh nggak banget deh nih jadi orang nih si Agatha, pasti kalau aku bawa ke networking ke orang baru, itu bakal fail. Makanya that's why you need to work on your personal branding juga. Nah, terus yang kedua juga perkara personal branding kan nunjukin your true self ya, diri kalian sendiri. Mungkin ada kalian yang sekarang kayak, aduh gue aja nggak ngerti gue sekarang orangnya gimana, apa yang mau gue tunjukin, apa yang gue good at, itu aja gue nggak tahu gimana gue mau personal branding.
Nah, tenang aja, you don't have to figure everything out right now. Kayak pelan-pelan aja. Kalau misalnya kalian baru tahu, misalnya yang kalian suka itu cuma satu gitu ya, ya udah work on that dulu. Kalian nggak harus figure semuanya, baru kalian mulai personal branding. Jadi pelan-pelan aja. Jadi yang terakhir juga enjoy the process. Nah, where to start adalah know yourself. Jadi kalian yang tahu diri kalian sendiri itu kayak gimana, nah itu yang kalian personal branding. Dan juga selalu start from what is in your hand. Kemarin aku juga bawain materi personal branding ini juga kayak 3 hari lalu, dan ada yang nanya, gimana ya Kak, gue nggak bawel, nggak jago ngomong, gimana caranya personal branding? Nah, menurutku start from what is in your hand. Nggak ada yang suruh kalian bawel kayak aku, jadi kalian yang tahu diri kalian sendiri, dan itu yang kalian tunjukin di personal branding. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa exercise untuk tahu gimana cara kita brand diri kita sendiri. Jadi kalian harus tahu kalian tuh di bidang mana unggul. Misalnya aku selalu merasa unggul di bidang ngomong. Aku tuh kalau disuruh ngomong apa, itu aku bisa dan suka. Nah, jadi kalian harus tahu keunggulan kalian di mana. Terus apa yang motivate you, terus karakteristik kalian seperti apa, terus kalian tuh suka work on project yang kayak gimana, apakah project kreatif, apa project musik, itu kan banyak, jadi kalian harus tahu itu. Dan kayak ini kalian bisa jawabin sih untuk tahu your personal brand. Nah, ini aku selipin content creating, karena personal branding itu erat sama content creating, karena personal branding kalian bakal kalian lakukan di sosmed. Jadi kalau content creating ini menurutku konten sendiri adalah something yang menarik perhatian. Sekarang ini aku lagi ngomong gini, aku menarik perhatian, I am the content. Jadi 150 orang ini perhatiin aku adalah kontennya nih di webinar ini. Kalian datang ke webinar ini karena ada aku sebagai konten. Nah, di social media tipe konten itu sebenarnya cuma 2. Educational atau entertainment. Kalau yang aku bikin educational, kasih tips bisnis dan marketing. Tapi entertainment misalnya kayak kalian suka joget-joget di TikTok, itu entertainment. Atau orang ngelawak di TikTok, itu juga entertainment. Dan kalian harus bikin konten yang valuable. Itu juga yang nanti ada kaitannya sama personal branding. Jadi kalian bisanya apa, terus kalian kasih value di konten kalian. Nah, terus ini kalau kalian nggak pede, gimana caranya personal branding? Menurutku just do it. Pelan-pelan aja, nggak usah kalian tiba-tiba jadi master of content, pokoknya lakuin aja dulu. Nah, dan ini aku mau ingetin juga, when you start matters. Mungkin teman-teman di sini tertarik buat ngelakuin personal branding, ngelakuin buat mulai, tertarik untuk mulai ngonten, dan aku selalu pesan adalah when you start matters. Beda kalau kalian, misalnya aku mulai TikTok setahun lalu, sama kalian yang mungkin baru mau mulai besok. Progres kita pasti sangat beda, bukan karena aku lebih pinter, tapi karena aku mulai duluan. Nah, teman-teman bayangin kayak kalau kalian mulai besok, itu setahun lagi akan udah kelihatan progresnya, gitu. Dan kalian harus ingat, ini tuh kalian nggak akan 100% siap. Terus kayak ini juga berproses terus, aku juga sekarang udah setahun bikin konten, aku terus belajar. Dan juga eliminating the what ifs. Jadi kayak at least kalian cobain lah dan nggak penasaran, karena udah terjun. Nah, do and don'ts-nya ini do menurut aku ya be yourself ya. Personal branding bukan perkara nipu atau pencitraan, tapi kalian jadi diri sendiri, terus juga explore terus interest kalian, jangan takut dijudge, terus itu juga bakal jadi bekal kalian buat networking, dan juga banyak coba, banyak trial and error lah. Dan don't-nya adalah menurutku nggak usah terlalu dipikirin yang gimana-gimana. It's just a social media content. Nah, end goal-nya, ini udah my last PPT, ini sebenarnya long term effects, jadi kalian bakal bawa personal branding ini sampai kalian kerja, sampai kalian tua, sampai kalian berkarir, itu bakal dibawa terus. Dan menurutku investment terbaik adalah diri sendiri, daripada misalnya kayak ada duit, oke ada followers social media, tapi ingat ini tuh buat diri kalian sendiri. Thank you, itu pemaparan materi aku, dan ini ada my contact kalau kalian mau hit me up untuk kayak nanya-nanya lagi. Thank you semua.
Terima kasih Kak Gata atas pemaparan materinya tentang personal branding. Yap, aku sedikit ini sih Kak, karena aku kan juga belum bisa membangun personal branding yang bagus. Terus Kakak bilang kalau misalkan kita tuh ya harus mulai gitu. Dengan kita memulai, kita bakalan tahu di mana kurangnya kita dan apa aja yang harus kita tingkatkan di diri kita. Dan juga tadi nih teman-teman, kalau misalkan Kak Gata bilang kita tuh harus bangun personal branding ya untuk membantu karir kita juga supaya kita punya networking yang bagus dan orang-orang bisa mengenal kita dan mengingat kita. Kalau misalnya kita personal branding tentang diri kita seorang fotografer, ntar kalau orang lain tuh lagi butuh fotografer, mereka langsung ingat kita tuh, si ini nih bisa nih foto nih, langsung nge-calling kita gitu kan. Jadi teman-teman, just do it. Kalau misalkan kata Kak Agatha, jangan tunggu sempurna, cukup lakukan, dan bukan yang pintar yang bakalan menang, tapi yang lebih duluan ngelakuin yang bakalan menang. Terima kasih Kak Agatha. Tadi ada question, tapi kita membuka sesi Q&A-nya nanti setelah adanya pemaparan materi dari Bang Reza. Baik, selanjutnya, terima kasih ya Kak Agatha. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke narasumber kedua kita, itu ada Bang Reza Putra. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bang Reza, ini bakalan ada penampilan video tentang Monoka Kolektif, miliknya Bang Reza. Selamat menyaksikan. Halo operator, dan bisa ditampilkan video dari Monoka Kolektif. Suaranya Suaranya nggak ada, Kak. ya, sebentar ya teman-teman sekalian.
Ya, itu tadi sedikit cuplikan dari Monoka Kolektif. Aku juga mau minta maaf sama teman-teman semua karena ada sedikit gangguan teknis untuk menampilkan video mengenai Monoka Kolektif. Untuk teman-teman semua yang penasaran Monoka Kolektif ini gimana, bisa langsung cek Instagramnya @monokakolektif. Ya, kita langsung aja ngobrol sama Bang Heza, selaku founder dari Monoka Kolektif. Hai Bang Heza. Halo. Halo, apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana Bang sekarang, Bang? Lagi di kantor. Di kantor Monoka. Iya, di kantor Monoka. Kesibukan apa aja sekarang nih, Bang, kira-kira ini? Kesibukan sekarang masih ngerjain proyek sih, ada beberapa klien yang kita handle. Itu untuk UMKM lokal, F&B bisnis juga, kayak gitu. UMKM lokal dan iya. Kan kita ngobrolin tentang personal branding nih Bang sekarang, dan terima kasih juga Bang Heza sudah mau menerima menjadi narasumber kita di kegiatan kali ini. Boleh nggak sih Bang menceritakan sedikit mengenai Monoka Kolektif ini Bang? Oh boleh. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya sama teman-teman dari Ilmu Komunikasi yang udah bikin event Art Showcase dan ngundang aku nih di selaku perwakilan dari Monoka Kolektif. Terus juga aku mau juga sapa Kak Agatha dulu, terus Bapak Ibu dosen yang udah pernah mendidik saya dulu di Ilmu Komunikasi UNAN. Gitu. Cara soal Monoka Kolektif ini dulu awalnya adalah sebagai wadah aku pribadi untuk mengumpulkan portofolio gitu. Karena memang pada sekitar tahun 2015-2016 ini menjadi sebuah mungkin untuk aku mengumpulkan portofolio agar nanti bisa join dengan mungkin company atau agensi yang aku impikan dulu gitu. Nah, pada saat itu ketertarikan ke dunia desain dan motion graphic membuat aku memutuskan untuk bikin deh Monoka gitu buat ngumpul-ngumpulin portofolio gitu kan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, semakin ke sini semakin banyak belajar, semakin melihat peluang, sampailah pada akhirnya Monoka Kolektif ini tidak lagi menjadi wadah untuk mengumpulkan portofolio, tapi sudah difokuskan ke ranah profesional. Kayak gitu sih. Ini kan Monoka Kolektif itu bergerak di bidang branding dan digital marketing ya Bang ya? Ya, kalau untuk sekarang ya. Dulu kalau Monoka Kolektif ini fokusnya di design and motion graphic studio. Karena memang dulu aku baru belajar di dunia desain dan motion graphic, sehingga Monoka ini memang fokusnya di design and motion graphic studio. Namun karena mungkin di lokal industri itu sudah mulai adanya kebutuhan mengenai branding dan digital marketing, akhirnya Monoka Kolektif expand ke branding dan digital marketing juga. Namun sekarang itu Monoka Kolektif nggak hanya branding dan digital marketing aja, tapi sebenarnya
Monoka Kolektif itu lebih ke full service studio. Jadi apapun bisa dikerjain selama itu masih di kreatif kayak gitu. Contohnya apa aja tuh, Bang? Atau apa aja proyek yang udah pernah Monoka Kolektif handle? Boleh diceritain sedikit nggak, Bang? Boleh. Untuk proyek itu kalau misalkan untuk di lokal kita ngerjain beberapa proyek untuk social media activation-nya dari F&B business sekaligus digital marketingnya gitu. Terus juga kalau misalkan untuk corporate kita ya hampir-hampir sama lah untuk ngerjain production gitu-gitu sampai ke instansi pemerintahan juga gitu. Dan kita juga udah pernah nembus pasar nasional. Monoka udah pernah ngerjain beberapa proyek di nasional juga, diantaranya itu ada ITS Expo dari Surabaya dan juga Jazz Varsity event virtual concert jazz oleh ITS dan ITB. Itu. Oke, Bang. Abang mulai menyukai ini sejak tahun 2016 kan, Bang? Iya, 2016. Monoka Kolektif ini adalah sebuah tim juga gitu. Iya, Apakah teman-teman yang tergabung di Monoka Kolektif ini harus punya rasa suka juga terhadap seni yang kan Monoka Kolektif ini seninya emang unik ya, Bang. Aku lihat Instagram dari Monoka Kolektif itu berbeda gitu dari beberapa Instagram digital konten lainnya. Apakah untuk menjadi anggota atau bagian dari Monoka Kolektif harus punya nilai seni atau rasa seni yang seperti itu, Bang? Keharusan sih sebenarnya kalau bisa dibilang iya, karena memang di Monoka Kolektif sendiri kami mencari orang-orang yang benar-benar mempunyai karakter yang kuat gitu, yang mempunyai keunikan. Nah, ini ada kaitannya nanti sama apa yang udah disampaikan dari Kak Agatha tadi. Apa sih keunikan? Karena ini terkait personal branding juga kan dari teman-teman atau tim dari Monoka Kolektifnya gitu. Nah, nantinya inilah yang membuat Monoka Kolektifnya juga ikutan mempunyai karakter yang kuat. Karena kalau untuk di Monoka Kolektifnya sendiri itu kita ngebebasin teman-teman untuk berekspresi, membebaskan teman-teman untuk berkarya gitu. Sehingga karya-karya yang dilahirin pun tidak selalu monoton gitu. Itu sih kurang lebih. Nah, untuk membangun kesulitan dalam tim itu gimana, Bang? Ada tips dan triknya nggak, Bang? Solid ya. Untuk membangun solidaritas itu yang penting kita udah set dulu nih di awal goals kita tuh apa gitu. Ketika nanti kita sudah punya goals dan memang untuk kesamaan interest itu adalah hal atau modal utama untuk sebuah tim yang solid menurut aku. Kenapa? Karena rasa lelah atau rasa bosan itu perlahan sirna gitu karena kita memang mengerjakan ini dengan teman-teman yang punya sinergi yang sama, punya tujuan yang sama dan punya karakter yang berbeda-beda, jadi membuat itu nggak jadi monoton gitu. Itu sih untuk menjaga atau membuat solidaritas tim. Tadi udah ngomongin tentang tim dan sekarang aku mau nanya secara personal juga sama Bang Eza. Kalau bagi Bang Eza sendiri, kan aku udah mention juga sebelumnya, kalau sekarang itu orang masih sulit Bang untuk membangun personal branding. Kalau dari Abang sendiri, gimana sih caranya Abang memulai membangun personal branding atau tips dan trik atau pertanyaan apa yang Abang ajukan ke diri Abang sendiri sampai Abang udah nemuin, oh ini loh personal branding yang mau aku tampilin ke publik? Kalau untuk awalnya sih aku lebih bertanya ke diri sendiri, apa sih yang aku suka kayak gitu, apa sih yang aku suka dan apa sih yang mau aku lakuin. Pada saat mungkin kalau kita tarik ke belakang di tahun 2016 gitu, aku memang suka ke arah Maaf Bang, sinyal dari Bang Eza sepertinya kurang bagus, jadi aku belum bisa mendengar Bang Eza. putus ya?
Iya, terputus tadi, Bang. Aduh, sorry banget nih. Iya, sampai Boleh mana? diulang lagi ceritanya. Iya, iya. Oke, aku ulangin ya. Kalau untuk aku pribadi, dimulai dari dengan apa yang aku suka dulu. Dengan apa yang aku suka, ketertarikan aku ke arah mana gitu. Nah, dulunya aku memang suka ke dunia desain dan motion graphic. Nah, ketertarikan aku ke dalam dunia desain dan motion graphic membuat aku untuk semakin penasaran dan semakin ingin mengasah nih skill aku di bidang desain dan motion graphic. Sampai pada akhirnya aku ngumpulin portofolio, bikin project, sampai akhirnya banyak nih orang yang mulai notice. Karena kenapa orang mulai mengetahui bahwa aku bergerak di dunia desain dan motion graphic, itu tergantung cara aku mengkomunikasikan. Nah, jadi modal pertama kita adalah keunikan ini nih, apa yang kita suka, apa yang specialty dari kita, terus abis itu gimana cara kita mengkomunikasikannya. Nah, dulu memang aku sering banget untuk setiap kegiatan, mungkin desain dan motion, aku selalu update di sosial media. Nah, mungkin ini aplikasi dari bagaimana aku aktif atau membangun branding aku di sosial media. Salah satunya itu di Instagram. Nah, seluruh kegiatan mulai dari motion, aktivasi art installation, hal yang kayak gitu selalu aku posting, selalu aku ceritakan ke orang. Karena gini, menurut aku sih orang suka mendengarkan cerita gitu. Nah, hal tersebutlah yang gimana cara kita untuk menceritakan nih keunikan kita, menceritakan apa value dari diri kita, sehingga orang tahu dari apa yang kita ceritakan. Yang pastinya hal tersebut nggak bisa kita lakuin cuma 1-2 kali gitu. Tapi namanya proses personal branding itu mesti dilakukan secara terus-menerus kayak gitu. Yang penting menurutku intinya konsisten aja gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak nih mempunyai kesukaan atau ketertarikan pada bidangnya masing-masing, entah itu di musik, penulis, atau apapun itu. Teman-teman mungkin bisa share nih ke teman-teman di sosial medianya juga, bagaimana teman-teman untuk bercerita bahwa aku mempunyai fokus ini, ketertarikan dengan dunia ini, skill aku di sini, gitu kan. Sampai akhirnya perlahan orang akan mulai sadar nih dengan kemampuan kita, dengan skill yang kita punya, dengan ketertarikan kita, kayak gitu. Gitu sih kurang lebih kalau dari aku. Kita harus menanyakan ke diri kita ini sukanya apa dan pengen dilihat sebagai apa gitu ya Bang ya. Iya, benar banget. Dan juga harus ngilangin rasa malu ya Bang ya. Soalnya kan banyak yang kayak kalau misalkan dia belum expert di suatu keahlian gitu Bang, dia malu buat nyampein itu ke teman-temannya gitu. Jadi yang kayak Bang bilang kan kita harus ngobrol sama orang buat nyampein kita itu bisanya apa. Iya, benar banget. Itu teman-teman. Jadi bilang Bang Heza kalau personal branding itu adalah proses yang berkelanjutan, berkepanjangan, nggak bisa instan. Sedangkan Bang Heza aja mulainya dari 5 tahun yang lalu berarti ya Bang ya, udah 5 tahun bisa sampai sekarang ini. Benar banget. Oh ya Bang, Monata Kolektif ini punya sosial media apa di selain Instagram? Apakah di TikTok dia juga aktif atau bagaimana? Untuk Monata Kolektif sendiri kita aktif di sosial media Instagram, terus juga ada di TikTok, ada di LinkedIn, dan di Behance juga. Itu sih sosial media yang kita fokusin untuk saat sekarang ini. Kalau boleh tahu Behance itu apa Bang? Kayaknya banyak yang belum tahu tentang Behance. Oh, Behance ya. Behance itu salah satu sosial media atau platform untuk para kreator, bisa dibilang mungkin para desainer atau motion artist dan segala macamnya, untuk menaruh karyanya di sana gitu. Jadi kayak lebih ke portofolio online lah gitu istilahnya dari Behance gitu. Nah, di sana teman-teman nanti bisa memajang karya, baik karya personal atau tim gitu yang dipajang di sana, sehingga nanti orang-orang bisa lihat di sana nih apa aja karya-karya atau project yang udah pernah kita lakuin. Oh, aku baru pertama kali dengar itu, Bang. Terima kasih loh Bang Eza sudah memberikan informasi baru pada saya hari ini. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa? Dari
Erikson. Boleh nih kita langsung nanya aja ke Bang Heza. Boleh ya Bang langsung dijawab pertanyaan dari Erikson, aku bacain dulu. Oh ya, kita boleh langsung juga nanti ke Agatanya menjawab pertanyaan karena udah ada beberapa pertanyaan juga yang ada di kolom chat. Oke. Bang Eza, kita masuk ke sesi Q&A ya Bang ya, bareng audiens. Karena dari tadi itu udah banyak nanya-nanya sama Bang Eza, tapi pasti yang di dalam ini pengen nanya juga sama Bang Eza dan juga sama Kak Agatha. Ini ada pertanyaan dari Erikson. Yang pertama itu dia bertanya tentang menurut kakak personal branding marketing digital di era digital 6.0 seperti apa? Apakah seorang skill personal branding marketing kreatif akan selalu memiliki strategi yang menarik? Kalau tidak, bagaimana sih caranya agar skill personal branding marketing kita itu menarik perhatian masyarakat umum dan tidak monoton? Pertanyaan ini boleh dijawab oleh Kak Agatha dan juga boleh dijawab oleh Bang Eza juga, tapi bisa kita minta Kak Agatha dulu yang menjawab pertanyaan. Oke, thank you Erikson pertanyaannya. Menurutku personal branding marketing digital di era digital 6 seperti apa? Maksudnya mungkin personal branding di era sekarang ya. Menurutku di era sekarang orang-orang semua udah ngerti konten ya. Sekarang influencer makin berjamur, aku juga aku bangun agency sendiri, pilih influencer tuh kadang tricky karena semua orang sekarang personal branding. Nah, makanya dengan kayak gitu, kita harus sebagaimana mungkin stand out. Ibaratnya kayak gini, kalau kalian aja nggak ngonten, nggak personal branding, gimana kalian mau stand out? Karena yang ngonten pun itu berlomba-lomba loh untuk stand out, karena semuanya sekarang udah jadi influencer. Semuanya udah mau jadi content creator, semuanya udah create content. Nah, makanya first thing first, menurutku buat kalian yang mau personal branding, buat dirinya sendiri, atau mungkin branding untuk bisnisnya deh. Kalau kalian nggak mulai ngonten di era sekarang yang udah semua serba digital dan semua serba ngonten, kalian bakal kalah nih sama orang-orang yang ngonten. Gitu. Jadi menurutku mulai aja sih untuk start personal branding through content. Nah, terus pertanyaannya lagi, seorang skill personal branding marketing kreatif akan selalu memiliki strategi yang menarik. Oke, gimana caranya biar cara kita present ourselves, gimana caranya biar kita nge-branding diri kita sendiri itu menarik ya menurutku. Sebenarnya kalau kalian put perspektifnya kayak gini, jadi terlalu pressure. Kayak misalnya kalau kalian disuruh bikin konten, tapi kayak ayo harus menarik ya loh, gitu. Nah, itu kan pressure ya. Nah, menurutku di awal jangan put too much pressure dulu sih. Yang penting kalian ngonten dulu, yang penting jadi diri sendiri dulu. Tunjukin kayak kalian keunggulannya apa ngelawak, apa ngedance, apa nyanyi, tunjukin aja dulu. Nanti masalah itu kreatif kontennya atau enggak, itu nanti urusan seiring berjalannya waktu kalian bakal dapet sense-nya. Tapi bukan itu untuk di awal yang kalian terlalu pikirin. Takutnya malah jadi kayak overwhelm sih kalau pikirnya kayak gitu. Itu menurut aku. Thank you. Oke, thank you Kak Agatha. Kalau misalkan dari Bang Reza ini gimana Bang? Ya, aku nambahin dari Kak Agatha. Memang sih untuk di digital sekarang itu memang semua itu udah nggak bisa dibatasin lagi gitu. Kreativitas seseorang juga nggak pernah bisa dibatasin lagi. Cuman kuncinya kalau bagi aku sendiri adalah kita harus mulai dan kita harus konsisten gitu. Karena nggak bisa kalau misalkan kita terlalu banyak mikirin ide apa nih, gimana strategi dan segala macamnya, without action, ya itu sama aja bohong kayak gitu. Kita nggak pernah tahu nih nanti impact-nya kayak gimana gitu. Cuman setelah kita memulai dan terus melakukannya secara konsisten, nanti bakal kelihatan juga nanti output-nya itu bakal seperti apa gitu. Yang penting enjoy the prosesnya juga kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Terima kasih Bang Eza. Jadi hampir-hampir mirip lah ya apa yang bilang sama Kak Eza dan Kak Agatha. Yang penting dimulai aja dulu sampai kita kelihatan prosesnya seperti apa, dan nggak usah mikirin viewers dulu, nggak usah mikirin followers dulu. Yang penting kita udah tahu kita mau ngapain dan apa aja konten-konten yang harus kita bikin. Juga masih ada pertanyaan lanjutan dari Ebit Regaldi.
Saya Fitri Gialdi dari Padang. Out of the box setiap orang itu kan berbeda-beda nih Kak. Ketika seseorang melakukan personal brandingnya sendiri, terus dia merasa kurang pede dan merasa takut keluar dari boxnya, itu cara mengatasinya gimana Kak? Ini siapa dulu yang mau jawab, Kak Gata atau Bang Eza? Boleh Bang Eza dulu kali yang jawab. Kalau bagi aku kayak sesimpel, apakah kamu udah pernah nyoba belum gitu? Apakah kamu udah pernah nyoba buat konten dan nge-share ke teman-teman kamu kayak gitu? Karena kita nggak, ketakutan itu kan cuma ada di pikiran kita aja. Kita nggak pernah tahu nih setelah kita melakukan bikin konten dan nge-share ke teman-teman, hasilnya itu seperti apa. Jadi jangan biarin pikiran kita, ketakutan kita menguasai diri kita sendiri gitu. Yang penting mesti dicoba dulu sih, biar nanti kayak perlahan akan berasa tuh leganya, kayak wah gini ya ternyata asik juga loh kayak gitu kan, sampai akhirnya kita ketagihan buat bikin konten, buat terus aktif kayak gitu. Itu sih kalau cara mengatasi bagi aku. Oke, kalau dari Kak Agatha gimana? Oke, menurutku tadi benar ya, kayak dicoba aja dulu, karena namanya kita kayak bukan cuma konten deh, apapun yang kita lakukan tuh orang pasti ada pro dan kontranya. Jadi kita jangan fokus ke yang kontranya, karena biasa kita kurang pede karena itu sebenarnya menurutku. Karena orang ngatain kayak, ngapain konten nih, sok artis nih, sok ini nih, sok mejeng. Nah, tapi ya kalau kayak gitu-gituan didengerin terus, ya kita nggak akan mulai-mulai. Jadi itu sebenarnya your choice. Dan menurutku, kalau kayak tadi ini Ebit bilangnya gimana cara kita tuh kurang pede, dan gimana kalau kita tuh takut keluar dari boxnya tersebut. Menurutku misalnya kalau menurut kamu pede itu adalah kayak harus ngomong, harus bawel, influencer harus bawel, itu enggak. Jadi kalau misalnya Ebit tuh kebisaannya ngegambar atau kebisaannya bikin musik, dan duit, nggak harus kamu jadi kayak aku nih yang ngomong terus, atau kamu harus jadi influencers yang nge-review, itu nggak harus. Jadi start from what you have in your hand, pokoknya be yourself aja dulu, mulai ngonten aja dulu, nggak usah mau jadi orang lain gitu sih. Jadi start from yourself lah. Jadi mulai dari tadi intinya tuh mulai aja dulu. Biar kita tahu hasilnya kayak gimana ya Kak ya. Karena kalau mikirin omongan orang tuh nggak bakalan habis-habis. Nggak akan ada habisnya sih. Kita bakal diomongin sama orang kan Kak. Aduh. Ini ada Alfi Rahmat izin bertanya, katanya Alfi Rahmat mau nanya langsung sepertinya nih Kak, mau mengaktifkan audionya dan pengen langsung sama Kak Gata dan Kak sama Bang Eza juga. Silakan Alfi Rahmat. Halo, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ya, saya Alvira Fauzan dari Kota Tangerang. Bagaimana sih Kak cara Kakak meyakinkan klien? Kan pasti klien itu pasti sudah memilah-milah partner yang akan dikerjasamakan kan ya? Dan bagaimana cara Kakak meyakinkan mereka supaya brand Kakak dapat bergabung atau bekerjasama dengan mereka? Terima kasih Kak. Oke, boleh dijawab langsung Kak Agatha. Oke. Thank you pertanyaannya. Ini relatable banget pertanyaannya sama aku, karena aku sekarang kondisinya lagi bangun agency TikTok. Aku baru jalan 3 bulan, dan aku nggak ada portofolio sebelum 3 bulan itu. Karena kan aku baru start nih 3 bulan. Tapi untungnya sekarang aku lagi handle clients, itu so far sekarang udah ada 7 my clients yang percaya sama my agency. Mungkin ini bisa ada applicable tips yang teman-teman bisa ikutin. Menurutku ini bukan perkara skill agency-nya jago atau enggak. Tapi adalah gimana caranya di awal sebelum aku dealing nih sama klien, mereka percaya dulu sama aku. Ibaratnya kayak gini, sekarang pandemi, klien aku tuh bahkan nggak pernah ketemu aku secara offline. Kita semua by Zoom meeting. Tapi gimana caranya kita omongan kita atau presence aku di social media itu meyakinkan semuanya. Jadi my agency punya feeds Instagram juga meyakinkan, kayak aku kasih value, terus aku juga nampang nih muka aku. Nah itu sebenarnya secara nggak langsung pelan-pelan bikin orang yakin sama aku gitu. Kayak contohnya nih aku kasih kalian tips about TikTok marketing. Kan pasti kalau kalian punya bisnis dan punya modal,
kemungkinan kalian mau invest di aku karena kalian udah percaya. Nah, balik lagi sih, sebenarnya circle-nya sama. Jadi kalian harus personal branding, kalian harus punya persona dan presence di social media buat gain trust, gain kepercayaan. Karena kepercayaan itu yang jadi mahal. Apalagi sekarang agensi di luar sana banyak banget ya, nggak cuma aku nih yang bikin agensi, apalagi aku di Jakarta. Di Jakarta tuh agensi bener-bener udah kayak jamur sih, banyak banget. Mungkin ada 1.000 lebih ya orang tuh bikin agensi. Jadi kita gimana caranya kita harus dapat kepercayaan orang lain gitu sih. Nanti urusan dealing atau closing itu nanti bakal ngikutin dengan sendirinya. Oke, intinya sama personal branding ya Kak ya, biar dapat kepercayaan dari orang. Kalau dari Bang Eza sendiri gimana? Karena Monokah Kolektif kan juga bergerak di bidang itu juga ya Bang. Iya. Boleh diberikan pendapat? Aku mau nambahin kalau untuk nge-branding itu kan kita bagaimana membangun trust-nya itu kan. Nah, trust ini kan nantinya bisa ke personal, bisa ke produk, atau bisa langsung ke brand yang kita pegang kayak gitu. Namun dari sekian banyak cabang-cabangnya tadi, tetap yang paling pertama pintu masuknya adalah menurut aku adalah dari segi personal gitu. Untuk meyakinkan orang bagaimana skill kita, bagaimana kita orang jadi percaya dengan kita gitu. Nah, biasanya mungkin sejauh ini kalau untuk proyek yang ada di Monokah itu tuh lebih directnya dari personal dulu nih, sebelum masuk langsung ke brandnya gitu. Jadi mayoritas untuk semua proyek yang kita jalankan di Monokah sendiri itu dari personalnya, entah dari aku atau dari teman-teman Monokah, karena mereka udah percaya nih dengan aktivitas yang udah kita share secara terus-menerus di sosial media, sehingga mereka percaya apa yang kita lakuin itu mungkin bisa dapat membantu dari klien-klien tersebut, kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Eza, terima kasih Kak Agatha mengenai gimana cara membangun trust klien untuk bisnis kita. Terakhir kita ada pertanyaan dari Albina Kiswara. Izin bertanya Kak, bagaimana sih cara mengukur kesuksesan Bagaimana cara mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding? Boleh dijawab dari Bang Eza dulu kali ya. Kalau bagi aku untuk mengukur kesuksesan seseorang, ya kamu harus lihat diri kamu yang sebelumnya. Karena bagi aku kayak susah juga untuk menilai orang lain apakah udah sukses atau belum. Bahkan untuk dirinya sendiri, mungkin dia merasa bahwa dia belum sukses kayak gitu. Jadi kalau untuk diri pribadi, mungkin kita bisa lihat ke belakang setahun atau 2 tahun yang lalu, apa sih progres yang udah kita lakuin, bagaimana sih perkembangan diri kita, bagaimana sih perkembangan kita, apakah kita sudah sukses menurut kita pribadi. Karena kalau sukses itu kan menurut aku juga relatif. Sukses di kita belum tentu sukses di orang lain, begitupun sebaliknya. Kayak gitu sih. Ketahui dirimu sendiri juga. Kayak gitu. Itu sih. Kalau dari Kak Agatha gimana? Menurutku sama kayak tadi ya, sukses itu subjektif. Kayak mungkin kalau misalnya kalian lihat, oh ini dia udah sukses, tapi mungkin aja bagi dia tuh kayak masih banyak yang mau dicapai, jadi dia masih so far from sukses gitu. Tapi kalau untuk personal branding sendiri, yang paling gampang adalah aku nih sharing pengalaman aku sendiri, yang paling berasa adalah karena aku membrand diriku di social media itu marketing dan branding strategis. Jadi aku berasa orang-orang tuh kadang kalau mau nanya about TikTok tiba-tiba slide to my DM. Jadi kayak dia bisa nanya Agatha, kayak tadi pagi ada DM yang masuk dari temen aku, dia kayak Agatha ads di TikTok tuh gimana ya cara gue ngukur KPI-nya. Jadi kayak gitu-gitu kan sebenarnya aku udah berhasil dong my personal branding jadi orang yang punya TikTok agency. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu tuh kalian yang bisa rasain sendiri sih. Dan ini aku nggak ngelakuin 2 bulan loh. Aku ngelakuin kayak ya udah hampir 2 tahun. Aku konsisten kayak gini. Sampai akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya orang mau nanya about social media marketing, itu kadang knock on my door, kayak tanya ke aku gitu. Atau kayak sesimpel misalnya, ini di sini kalian ngundang aku untuk ngomongin personal branding dan branding. Itu kan berarti my own personal branding udah berhasil dong. Kayak kalian aja udah mau suruh aku, percayain aku untuk ngomong ini gitu. Jadi itu kalian yang bisa set sendiri sih, pencapaiannya tuh kalian yang bisa set sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Agatha dan Bang Iza atas jawabannya.
Jadi intinya kan standar sukses orang itu beda-beda ya Kak ya Bang ya, dan kita emang harus melihat progres kita dari tahun-tahun sebelumnya karena musuh terbesar kita itu adalah kita di yang kemarin, kita yang di masa lalu gitu. Ini masih ada pertanyaan lagi tapi karena berhubung waktu jadi kita belum bisa, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya lagi bisa langsung, mungkin bisa langsung chat Bang Eza atau Kak Agatha melalui DM, juga bisa lihat Instagram Monaka Kolektif dan juga Octave.co. Sayang sekali kita harus menyelesaikan talk show kita pada sore hari ini Kak Bang. Dan oh iya, tadi udah ada link presensi di kolom chat buat teman-teman atau audiens kalian boleh mengisi. Aku mau memberikan sedikit kesimpulan tentang talk show kita pada sore hari ini mengenai personal branding yang udah kita obrolin bareng Kak Agatha dan juga bareng Bang Heza. Kalau kita itu perlu untuk membangun personal branding, terlebih di era sekarang kita bakalan banyak saingan dan juga kita harus punya keunikan tersendiri supaya publik bisa mengingat kita dan juga membantu dalam penunjangan karir kita. Intinya kita harus mencoba, karena untuk membangun personal branding itu butuh waktu yang lama, tidak instan. Bang Eza aja udah 5 tahun lebih, Kak Agatha pun juga seperti itu. Dan yang pastinya jadilah diri sendiri, jangan dengerin omongan orang, karena omongan orang nggak bakalan ada habisnya. Dan juga berikan selalu versi terbaik diri kamu di sosial media, karena kan branding juga melalui sosial media ya Kak ya. Dan aku pengen dengerin closing statement dari Bang Heza dan juga Kak Agatha untuk penutup acara kita pada sore hari ini. Boleh dari Bang Heza dulu, Bang? Kalau bagi aku closing statement-nya adalah mulai aja dulu, terus juga tetap konsisten, enjoy the process, dan jangan lupa perbanyak networking. Itu aja sih. Oke, kalau dari Kak Agatha, Kak? Oke, kalau dari aku, kalian harus pikir personal branding ini as an investment. Mungkin berasanya nggak bulan depan, nggak 2 bulan lagi, tapi mungkin baru kayak setahun, 2 tahun kemudian, tapi kalian nyicil start itu mulai dari sekarang gitu sih. Karena aku sendiri udah ngerasain personal branding ini bisa ngebuka pintu-pintu yang kadang kita nggak expect, karena kita membranding diri kita dengan bagus gitu. Oke, terima kasih Mbak Enda, terima kasih Kak Agatha untuk closing statement-nya. Untuk teman-teman mulai aja dulu, gitu. Mulai aja dulu, intinya mulai. Baik, sayang sekali kita harus mengakhiri talk show kita pada sore hari ini. Aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pamit undur diri dulu, aku kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Ocha sudah memoderatori talk show kita pada sore hari ini. Wah, keren banget ya ceritanya Kak Agatha dan Bang Heza. Nah, gimana nih teman-teman? Udah percaya diri belum nih buat nampilin apa aja yang kalian suka, apa aja yang kita bisa, tanpa harus memperhatikan atau tanpa harus mikirin kata orang nih. Gimana teman-teman? Tapi kayaknya udah ada sedikit kepercayaan ya setelah kita mendengarkan cerita dari Kak Agatha dan Bang Heza ini, tapi sayang sekali nih kita selanjutnya masuk ke rangkaian acara terakhir kita yaitu photo session bersama para peserta semuanya. Nah, teman-teman yang belum on cam, boleh dong on cam kita foto bareng dulu nih. Bang Heza sama Kak Agatha masih ada ya? Udah teman-teman, masih ada yang ingin on cam? Aku pengen kenal nih sama wajah teman-teman semua yang join acara seru ini. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau join, yang mau on cam maksudnya. Oke, kita langsung aja ya, operator. Udah siap belum? Udah, operator. Oke, kita langsung mulai aja ya. 1, 2, 3. Ada. Slide selanjutnya, mungkin 1, 2, 3.
Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang on cam. Nah, gak berasa nih ya, udah kurang lebih 1,5 jam kita bersama. Terima kasih teman-teman untuk antusiasnya mengikuti Intalk Show Public Relations 2021. Dan juga makasih buat sukses selalu untuk Kak Agatha dan Bang Heza. Terima kasih banyak atas pengalaman yang telah diberikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara Intalk Show Public Relations 2021. Semoga kita dapat mendapatkan banyak ilmu dan